Pada tahun 2027, dua kendaraan akan menentukan masa depan industri otomotif global. Salah satunya tidak memiliki setir. Yang lainnya harus lebih murah dari kendaraan listrik manapun yang pernah dijual dalam skala besar. Yang keduanya miliki adalah sebuah mesin yang tidak dapat direplikasi oleh produsen tradisional manapun, dan yang mendefinisikan ulang apa artinya membangun sebuah mobil. Selama beberapa dekade, pembuatan mobil berarti hal yang sama. Menstempel puluhan bagian baja, menyatukannya dengan ratusan robot las, dan merakit semuanya di lini produksi sepanjang beberapa kilometer. Itu adalah proses yang mahal, lambat, dan penuh dengan potensi titik kegagalan. Model ini berfungsi selama lebih dari 1 abad. Kini model itu sedang dihancurkan, bukan oleh strategi bisnis baru, melainkan oleh sebuah mesin. Gigapress 50.000 ton bukanlah versi yang lebih besar dari apa yang sudah ada. Ia adalah sebuah terobosan total. Untuk memahami besarnya hal ini, mesin die casting paling canggih saat ini beroperasi pada 16.000 ton. Generasi baru hadir dengan 3 kali lipat gaya penutup, setara dengan tekanan 500.000 ton yang bekerja pada aluminium cair pada suhu sekitar 850 derajat Celcius. Pada suhu ini, material harus mengisi bentuk yang sangat besar dan kompleks sebelum mengeras. Mesin yang lebih lama memompa sekitar 80 kg aluminium per siklus dan sering mengalami masalah pembekuan dini. Gigapress 50.000 ton menghilangkan risiko ini melalui kecepatan dan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah ada. Namun angka yang benar-benar mengubah segalanya bukanlah kekuatannya, melainkan produktivitasnya. Sebuah mesin die casting konvensional menghasilkan 1 komponen struktural per siklus. Gigapress 50.000 ton dapat menghasilkan hingga 5 komponen besar secara bersamaan dengan setiap siklus berlangsung 1 hingga 2 menit. Artinya, ribuan komponen besar dapat diproduksi setiap hari tanpa meningkatkan kompleksitas operasional. Kebutuhan luas lantai pabrik turun secara signifikan. Kebutuhan tenaga kerja berkurang drastis. Dan seluruh proses disederhanakan secara radikal. Untuk memahami mengapa ini sangat menghancurkan bagi para pesaing, mari kita lihat apa yang dulu dilakukan para produsen. Satu komponen struktural terdiri dari 70 hingga 100 bagian baja yang distempel, disambungkan oleh ratusan robot las. Kini semua itu digantikan oleh 1 bagian cetakan tunggal. Pengurangan kebutuhan luas lantai pabrik mencapai 40%. Biaya tenaga kerja turun drastis. Rantai pasokan menyusut. Ini bukan peningkatan dari sistem lama, ini adalah penghapusannya. Presisi yang menyertainya sama mengesankannya. Aluminium cair dimurnikan untuk menghilangkan kontaminan yang lebih besar dari 25 mikrometer, lebih kecil dari ketebalan sehelai rambut manusia. Segera setelah penyuntikan, komponen mengalami kejutan termal terkontrol, yang mendinginkannya dengan cepat dari sekitar 400 derajat Celcius ke 50 derajat, sehingga menanamkan sifat-sifat unggul ke dalam material tersebut. Kecepatan adalah hal yang mendasar, namun konsistensi adalah hal yang mutlak. Kombinasi ukuran, kecepatan, dan presisi ini menciptakan keunggulan biaya yang sepenuhnya mengubah persamaan untuk kendaraan listrik yang terjangkau. Sebuah Gigapress 50.000 ton berharga antara 43 hingga 65 juta dolar, dengan biaya perkakas tambahan sebesar 1,5 hingga 2,5 juta. Itu adalah investasi yang sangat besar. Namun dengan menghilangkan ratusan komponen, menyingkirkan tim besar robot las, dan menyederhanakan rantai pasokan secara radikal, keuntungan perkendaraan yang diproduksi berubah sepenuhnya. Mekanisme inilah yang membuat target kendaraan listrik di bawah 25.000 dolar menjadi dapat diwujudkan. Sesuatu yang secara matematis tidak mungkin dilakukan dengan metode tradisional. Dalam sejarah, ada 2 momen yang mengubah produksi otomotif secara permanen. Lini perakitan Henry Ford dan sistem produksi ramping Toyota. Keduanya meningkatkan efisiensi dalam model yang sudah ada. Apa yang terjadi sekarang berbeda. Ini bukan tentang menjalankan proses yang sama dengan lebih sedikit pemborosan. Ini tentang menghilangkan seluruh proses dan menggantinya dengan proses yang sama sekali berbeda. Dan sisa industri mengetahui hal ini. Pada tahun 2027, para produsen dari Amerika Serikat, Jerman, dan seluruh Eropa berada di bawah tekanan besar untuk beradaptasi. Di Eropa, responsnya cenderung berhati-hati. Beberapa produsen menggunakan sistem 9.000 ton yang lebih kecil dikombinasikan dengan desain modular untuk menghindari risiko produksi yang bersifat katastrofik.
Para produsen Jerman yang bangga dengan rekayasa presisi mereka semakin gelisah menghadapi kemajuan die casting berskala besar. Di Amerika Serikat dan Asia, miliaran dolar diinvestasikan dalam fasilitas die casting baru untuk mencegah tersingkir dari pasar sebelum 2027. Toyota terpaksa membangun ulang basis produksi kendaraan listriknya dari awal, dengan tujuan menghilangkan hingga setengah dari tahapan produksi. Nissan mengejar konsolidasi sekitar 100 bagian terpisah menjadi satu bagian cetakan tunggal, dengan target pengurangan biaya dan bobot yang signifikan. Ini adalah langkah-langkah nyata, namun ada masalah mendasar dalam perlombaan ini. Sementara para produsen tradisional memandang die casting berskala besar sebagai solusi untuk bertahan setelah 2027, teknologi ini telah dibangun sebagai fondasi dari seluruh filosofi produksi. Perbedaannya tidaklah kecil. Ia tumbuh secara eksponensial seiring dengan meningkatnya skala. Setiap upaya untuk mempersempit kesenjangan, baik melalui disiplin rekayasa Eropa maupun modal Amerika, berisiko terlambat menghadapi transformasi yang sudah sedang berlangsung. Dua kendaraan spesifik tersebut adalah satu-satunya yang dapat memanfaatkan potensi penuh dari Gigapress 50.000 ton, Cybercab dan Model 2. Alasannya sederhana. Skala produksi ini bukan peningkatan bertahap. Ia mengharuskan kendaraan dirancang sejak awal di sekitar logika die casting. Model-model yang lebih lama tidak dapat beradaptasi tanpa mengorbankan efisiensi, biaya, atau integritas struktural. Cybercab mewakili kasus yang paling ekstrim. Dirancang untuk beroperasi secara otonom tanpa setir atau pedal, ia tidak terikat oleh keterbatasan arsitektur kendaraan tradisional. Sebagai taksi robot yang beroperasi sepanjang waktu dalam lingkungan armada, ia harus tahan terhadap siklus penggunaan yang jauh lebih intens dibandingkan kendaraan pribadi. Hal itu membutuhkan struktur yang sangat kokoh dengan sesedikit mungkin titik kegagalan. Dengan mencetak sebagian besar bodi kendaraan menjadi satu blok besar, ratusan sambungan, titik las, dan antarmuka yang rentan dihilangkan. Lebih sedikit bagian berarti lebih sedikit titik kegagalan mekanis, kebutuhan perawatan yang lebih rendah, dan siklus perbaikan yang lebih cepat. Untuk memproduksi Cybercab dalam skala jutaan unit per tahun, yang diperlukan agar jaringan taksi otonom global menjadi layak, tingkat penyederhanaan struktural ini bukan sebuah pilihan. Ini adalah satu-satunya cara. Model 2 menghadapi tantangan yang berbeda, namun sama kritisnya, harga. Dengan target harga di bawah $25.000, ia bersaing langsung dengan produsen berbiaya rendah yang mendominasi segmen paling kompetitif di pasar global. Pada harga tersebut, metode tradisional tidak menghasilkan margin yang dapat diterima. Setiap komponen, setiap tahap proses, setiap detik waktu produksi harus dihilangkan atau dikompresi semaksimal mungkin. Menurut estimasi industri, kombinasi Gigapress 50.000 ton dan proses manufaktur modular dapat memangkas biaya produksi hingga 50% dibandingkan lini perakitan konvensional. Kebutuhan luas lantai pabrik turun sekitar 40%. Kebutuhan tenaga kerja berkurang sekitar 25%. Dan total waktu produksi dikompresi secara signifikan. Model 2 bukan sekedar mobil yang lebih murah. Ini adalah kendaraan yang dirancang untuk diproduksi oleh sebuah sistem yang menghilangkan ribuan bagian dan menghapus kilometer lini perakitan. Persaingan ini tidak berlangsung dalam ruang hampa. Di segmen kendaraan listrik berbiaya rendah, para produsen Asia telah mendominasi dengan strategi yang didasarkan pada lokalisasi rantai pasokan secara maksimal, tenaga kerja yang lebih murah, dan arsitektur modular yang dioptimalkan untuk pengurangan biaya. Model-model seperti Wuling Hongguang Mini menunjukkan seberapa jauh yang bisa dicapai melalui kompresi margin dan penyederhanaan perakitan. Namun model ini memiliki batasan yang jelas dalam hal ketahanan, skalabilitas, dan efisiensi jangka panjang. Strategi yang dibangun di sekitar Gigapress bergerak ke arah yang berlawanan. Alih-alih mengoptimalkan proses yang terfragmentasi, tujuannya adalah menghilangkan fragmentasi sepenuhnya. Sementara satu pendekatan berjuang untuk mencapai efisiensi dalam sistem yang ada, pendekatan lainnya menulis ulang seluruh sistem. Untuk Cybercab, persaingannya bukan pada kendaraan lain. Persaingannya ada pada biaya per kilometer. Dalam dunia di mana taksi otonom beroperasi secara terus-menerus, yang menentukan bukanlah harga pembelian, melainkan biaya operasional sepanjang masa pakai kendaraan. Kendaraan yang lebih murah, lebih tahan lama, dan lebih mudah dirawat secara langsung
menghasilkan biaya per kilometer yang lebih rendah dibandingkan alternatif manapun yang dikemudikan manusia. Hal ini tidak hanya menekan para produsen, tetapi juga platform ride-hailing dan sistem mobilitas perkotaan. Yang sedang terbentuk adalah pertarungan di dua front. Di satu sisi, pengurangan biaya melalui skala dan efisiensi tenaga kerja. Di sisi lain, disrupsi teknologi dan penyederhanaan produksi secara radikal. Pada tahun 2027, pemenangnya tidak akan sekadar menjadi pihak yang membangun mobil paling murah, melainkan pihak yang mendefinisikan ulang bagaimana mobil dibangun sejak awal. Cybercab dan Model 2 berbagi satu tugas. Diproduksi dalam skala yang ekstrim, dengan biaya per unit yang jauh lebih rendah. Satu dioptimalkan untuk penggunaan armada dan ketahanan. Yang lainnya untuk keterjangkauan dan penerimaan luas. Gigapress 50.000 ton adalah satu-satunya teknologi yang dapat mempertahankan kedua tujuan tersebut secara bersamaan. Itulah mengapa kedua kendaraan ini bukan sekedar produk baru, mereka adalah platform produksi. Dengan dibangun sejak awal di sekitar die casting berskala besar, mobil didefinisikan ulang. Bukan hanya dalam desain, tetapi dalam cara ia dibentuk, diskalakan, dan didistribusikan ke seluruh dunia. Jika Anda ingin mengikuti bagaimana transformasi ini berkembang dalam beberapa tahun ke depan, subscribe saluran ini dan berikan jempol ke atas. Itu membantu konten ini menjangkau lebih banyak orang yang ingin memahami apa yang sebenarnya sedang berubah dalam industri ini.